kami menyampaikan N250 Gatot-Kaca, hasil rancang bangun generasi penerus bangsa sebagai hadiah ulang tahun pada 50 tahun Indonesia Merdeka yang dapat dipersembahkan kepada Ibu penguasaan dan penerapan teknologi secanggih apapun di Indonesia, khususnya generasi penerus, untuk mensukseskan pembangunan nasional yang berorientasi kepada kepentingan rakyat banyak dalam rangka pengamanan dan pengamalan Pancasila. Untuk memperingati hari bersejarah terbang perdana pesawat, keberhasilan karya putra-putri generasi penerus bangsa sungguh merupakan suatu prestasi yang buatan kereta api berkecepatan tinggi Argo Bromo dan Argo Gede. Kiprah generasi penerus bangsa Indonesia di bidang teknologi sekaligus juga telah membuka kemampuan di bidang teknologi yang layak dihargai dan dipandang sejajar secara mandiri dan terhormat dalam persaingan global di abad 21 yang sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 10 Agustus 1996 kita bersama-sama memperingati Hari Kebangkitan Teknologi Nasional yang pertama. Dalam kesempatan ini kita juga akan menyaksikan penganugerahan tanda penghargaan Karya Naktia kepada mereka yang dinilai telah berhasil mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya bagi kesejahteraan masyarakat dan umat manusia. Juga disertai pembukaan rapat koordinasi nasional ke-14 riset dan teknologi. Tanggal 10 Agustus kita tetapkan sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional karena pada hari ini, tepatnya setahun yang lalu, untuk pertama kali kita berhasil dengan sukses melaksanakan uji terbang pesawat N250 hasil produksi PT Industri Pesawat Terbang Nusantara. Keberhasilan ini merupakan prestasi putra-putri bangsa kita yang sangat membanggakan dalam upaya menguasai, mengembangkan, dan menerapkan teknologi tinggi di bidang kedirgantaraan pada khususnya dan teknologi pada umumnya. Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ini mudah-mudahan membangkitkan perhatian dan minat masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian akan berkembang pula sikap dan kehendak untuk mengembangkan dan menghargai prestasi yang lebih tinggi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mendorong lagi sikap dan kehendak masyarakat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi itulah, maka pemerintah menganugerahkan tanda penghargaan Karya Naktia kepada mereka yang telah berjasa besar di bidang ini. Kita semua berharap mudah-mudahan penganugerahan tanda penghargaan ini akan makin mendorong para penerimanya untuk terus giat menciptakan karya-karya yang bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa kita dan umat manusia. Para penerima penghargaan ini adalah teladan dan bahkan pendobrak hambatan dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembangunan. Tanda penghargaan kali ini diberikan kepada mereka yang telah berprestasi di bidang teknologi, kesehatan, pertanian, transportasi udara, rancang bangun dan konstruksi, serta sastra dan jurnalistik.
Bidang-bidang ini sangat penting bagi pembangunan kita di masa yang akan datang. Agar pembangunan kita adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu bidang kesehatan sangat vital bagi pembangunan. Demikian pula kemajuan di bidang bahasa, sastra, dan jurnalistik. Pembangunan industri akan berkembang makin besar di masa-masa yang akan datang. Perkembangan industri yang besar itu jelas memerlukan dukungan pertanian yang makin tangguh. Sebab sektor pertanianlah yang menghasilkan pangan dan bahan baku yang penting bagi industri kita. Makin maju industri dan makin tinggi pendapatan masyarakat juga akan menambah jumlah dan mutu bahan pangan yang diperlukan. Selain itu makin banyak pula bahan baku yang diperlukan. Semuanya itu hanya mungkin dipenuhi jika sektor pertanian berhasil terus-menerus kita tingkatkan kemajuannya. Untuk itu kita harus terus melakukan riset dan menambah kemampuan kita dalam menguasai teknologi pertanian itu. Industri yang maju juga memerlukan teknologi transportasi serta rancang bangun dan konstruksi yang andal. Negeri kita adalah negeri kepulauan yang sangat luas. Tanpa transportasi serta rancang bangun dan konstruksi yang andal, kita akan mengalami kesulitan dalam mengirimkan barang-barang dari satu tempat ke tempat yang lain, serta menampung gerak manusia yang makin dinamis itu. Apabila hal ini sampai terjadi, pembangunan tentu akan tersendat dan pemerataan sulit kita wujudkan. Saudara-saudara sekalian, dewasa ini pembangunan kita telah memasuki tahun-tahun awal pembangunan jangka panjang kedua era tinggal landas. Kita semua telah bertekad untuk menjadikan era tinggal landas ini sebagai era kebangkitan nasional kedua. Kebangkitan nasional pertama telah membangkitkan kesadaran kita untuk memperjuangkan Indonesia merdeka dengan semangat persatuan dan kebangsaan serta dengan cara-cara yang modern. Maka pada era kebangkitan nasional kedua, kita bertekad untuk mengejar ketinggalan kita agar kita menjadi bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang telah lebih maju dari kita. Untuk mengejar itu, kita harus mengerahkan segenap kemampuan. Kita harus memanfaatkan sumber-sumber kekuatan nasional yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Memasuki pembangunan jangka panjang yang kedua era tinggal landas dalam abad ke-21 nanti, hanya bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan dapat mengikuti kemajuan zaman dan memanfaatkan peluang-peluang yang terbuka. Bangsa-bangsa yang tidak mampu menguasai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan teknologi akan tertinggal dan sulit menghadapi tantangan-tantangan zaman. Karena itu kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menjadi bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan teknologi demi kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi bangsa kita pada umumnya. Untuk itulah kita kembangkan berbagai lembaga pendidikan dan institusi ilmiah yang akan menghasilkan tenaga-tenaga ilmiah berkeahlian tinggi dan penuh rasa pengabdiannya kepada bangsanya. Mereka ini akan menjadi salah satu kekuatan bangsa untuk menggerakkan laju pembangunan kita di masa mendatang. Kita juga mengirimkan calon-calon tenaga ahli kita untuk mengikuti pendidikan di luar negeri guna meningkatkan keahlian dan pengetahuannya. Adalah menjadi tugas mereka setelah kembali ke tanah air untuk memanfaatkan keahliannya bagi kemajuan, kesejahteraan, dan martabat bangsanya. Dalam abad ke-21 yang beberapa tahun lagi akan kita masuki, persaingan antar bangsa di bidang ekonomi juga akan bertambah ketat. Hal ini mengharuskan kita untuk menghasilkan barang-barang dengan kualitas yang tinggi dan harga yang bersaing. Untuk itu kita harus memperluas pembangunan industri yang efisien. Industri yang maju memang memerlukan kemampuan untuk menyerap dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Industri yang maju juga harus didukung oleh kreativitas dan disiplin yang tinggi. Semuanya itu hanya akan dimiliki oleh manusia yang berkualitas.
Kita juga harus dapat mengembangkan hubungan yang erat antara kemajuan-kemajuan yang telah kita capai dengan program-program riset dan teknologi. Program-program riset dan teknologi yang akan kita laksanakan itulah yang akan dibahas dalam rapat koordinasi nasional ke-14 riset dan teknologi yang akan segera dimulai. Karena itu saya menganggap rapat koordinasi nasional ini sungguh penting bagi bangsa kita yang sedang mulai memasuki tahap tinggalan akhir. Saudara-saudara sekalian, pembangunan kita di masa yang akan datang memerlukan kekuatan-kekuatan penggerak yang mampu mendorong masyarakat untuk lebih memacu lajunya pembangunan. Disinilah terletak peranan penting generasi muda. Sejarah bangsa kita mencatat bahwa pemuda merupakan unsur dinamika masyarakat. Kebangkitan nasional pertama pada permulaan abad ke-20 ini digerakkan oleh kaum muda. Kebangkitan nasional kedua pada akhir abad ini hendaknya juga dipelopori kaum muda. Kekuatan dinamis dan kreatif kaum muda yang terus menggelora perlu diberi saluran yang tepat. Bila potensi ini tidak dikembangkan dan disalurkan dengan tepat, ia akan menimbulkan kelesuan dan kekecewaan. Penyaluran yang terarah itu bertambah penting artinya karena pemuda merupakan bagian terbesar dari masyarakat kita pada dewasa ini. Kekuatan ini jika terlatih dengan baik dan tersalur dengan tepat pasti merupakan kekuatan pembangunan yang sangat dahsyat. Dengan lebih banyak melibatkan generasi muda dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, berarti kita menyiapkan kader-kader pembangunan yang lebih berpengalaman. Pengalaman ini sangat penting untuk menangani pembangunan yang lebih besar, lebih mendalam dan lebih rumit di masa-masa yang akan datang. Karena itu kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengikut sertakan kaum muda dalam pembangunan, walaupun pada akhirnya semuanya tadi terutama tergantung pada kreativitas dan semangat kaum muda itu sendiri. 1 minggu lagi kita akan memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan. Dahulu negara ini dilahirkan oleh pejuang-pejuang kemerdekaan. Sekarang dan di masa-masa datang, negara ini harus dibangun oleh pejuang-pejuang pembangunan. Akhirnya saya ucapkan selamat kepada para penerima tanda penghargaan Kalyana Kartya, dan dengan ini saya nyatakan pula rapat koordinasi nasional ke-14 riset dan teknologi secara resmi dimulai. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua dalam usaha kita membangun bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. teknik